Haleluya, shalom umat Tuhan di mana-mana tempat umat Tuhan berada. Hari ini saya mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, ini ada kali kedua di mana kita beribadah, ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Tahun 2020 kemarin dan sekarang tahun 2021. Tapi kita tetap percaya lawatan kuasanya Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Itu sebabnya sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, saudara dikasih dalam Tuhan, kita tetap bersuka cita. Amin. Kenapa? Karena Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya kita beribadah dengan sukacita. Karena itu dasar sukacita kita. Kematian dan kebangkitan Yesus membuktikan kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, sukacita bagi saya kembali lagi menyapa setiap umat Tuhan. Dan hari ini mari siapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan di ibadah Raya Minggu, sekaligus merayakan kebangkitan Yesus Kristus kita dari antara orang mati, menunjukkan maut tidak berkuasa atas hidupnya. Karena itu mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari saudaraku, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat lawatan Tuhan di hari ini. Kami bangga memiliki Allah yang mati buat dosa-dosa kami dan bangkit. Dan kebangkitannya itu memberikan kami hidup dalam kepastian, hidup dalam pengharapan, hidup dalam kekuatan. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Dan kami beribadah pada hari ini. Karena itu ya Bapa yang baik, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan nyata. Di rumah kami masing-masing kami mengalami kebangkitan kuasa Tuhan. Dan kami beribadah dengan sukacita. Karena itu biar berkat-Mu, lawatan kuasa Tuhan hadir di rumah kami umat-Mu masing-masing, sehingga di ibadah Raya Minggu, perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus, hari ini kami dilawat dan dijumpai Tuhan pribadi lepas pribadi. Karena itu kami mau tabiskan ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karenanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari umat Tuhan di mana-mana tempat kita berada, di rumah kita masing-masing, kita mau bersorak-sorai buat kemenangan iman kita. Karena Yesus Kristus Tuhan kita bangkit dari antara orang mati, memberikan kepastian bahwa maut tidak berkuasa atasnya. Dan hal itu juga dianugerahkannya kepada kita di rumah kita masing-masing. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siap menerima lawatan Tuhan pada hari ini. Mari kita bersyukur pada hari ini, memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, kita mau selalu bersyukur pada Tuhan. Bernafas memuji Sang
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan saja pada hari ini. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi kita pada saat ini, apapun masalah kita pada saat ini. Karena Tuhan selalu beserta kita. Dia selalu menopang hidup kita, apapun masalahnya, seberat apapun beban kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Katakan bersama-sama, ku kan
Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami menerima kuasa Tuhan. Hari ini kami melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan, membuktikan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, hari ini kami rindu menerima lawatan Tuhan. Hari ini kami rindu menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus di rumah kami masing-masing. Sehingga yang sakit dijamah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan kami yang memerlukan jalan keluar, kami diberikan hikmat, diberikan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Pada hari ini kami rindu firman-Mu disampaikan bagi kami. Karena itu bicara bagi masing-masing kami Roh Kudus, sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan pada hari ini mengambil bagian dalam ibadah raya Minggu perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus di rumah kami masing-masing. Kami dijamah Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, dan firman-Mu mendapat tempat di hati kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama katakan, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus hari ini dalam ibadah raya Minggu Paskah, di mana kita merayakan kemenangan iman kita, kemenangan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, memberikan kita kepastian, dan kepastian inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saudara bisa perhatikan di sana. Saya akan bacakan buat setiap kita. Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Siapa mereka? Perempuan-perempuan yang melayani Yesus pada saat Yesus hidup. Iya kan? Ada Maria di sana, iya kan? Dan perempuan-perempuan ini datang untuk memberikan rempah-rempah, untuk mendatangi kubur Yesus. Dan apa yang terjadi ketika perempuan-perempuan ini datang untuk ada di kubur Yesus, untuk ziarah, untuk lihat keberadaan kubur Yesus? Alkitab katakan di ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, perhatikan perkataan ini saudara, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya kan? Malaikat-malaikat itu bilang sama perempuan-perempuan yang hendak mengunjungi kubur Yesus, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Tahukah saudara bahwa perkataan ini harusnya menjadi perkataan cambuk yang keras buat perempuan-perempuan pada saat itu. Murid-murid Yesus juga bersama-sama yang nantinya juga akan ditegur oleh Yesus. Kenapa? Karena pada dasarnya perkataan itu sama juga perkataan yang menegur. Kalau kamu tahu, kalau kamu mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus adalah pribadi yang hidup, kenapa kamu cari dia di kuburan? Iya kan? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya murid-murid Yesus, bahkan perempuan-perempuan yang juga ada bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang turut melayani bersama-sama dengan murid-murid Yesus, ditegur. Kenapa? Karena 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka diberikan diberitahukan bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan akan disalibkan dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga.
Namun mereka tidak menyimak akan hal itu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan malaikat ini menegur keras perempuan-perempuan pada saat itu, dan juga ini juga menegur keras kita. Kenapa saya bilang ini menegur keras kita? Karena kita sadar kalau kita tahu Yesus Kristus Tuhan kita adalah Yesus Allah yang hidup, maka kita harus percaya bahwa jangan lagi kita tinggal dalam kekhawatiran, haleluya. Jangan lagi kita tinggal dalam ketakutan, jangan lagi kita tinggal dalam kegelisahan hati kita, jangan lagi kita tinggal dalam ketidakpercayaan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah dan Yesus Kristus hidup. Katakan sama saya punya Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Hal ini yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Mengapa kamu cari Dia yang hidup di antara orang mati? Kalau kamu, maksudnya gini, bahasanya kalau kamu tahu Dia hidup, ngapain kamu cari Dia di sini? Dia udah bangkit. Makanya malaikat itu bilang begini, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Saudara dikasih dalam Tuhan, baru dikasih ingat. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Apa dikatakan ayat 7? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Wow, jadi udah disampaikan rupanya sama Yesus, baik kepada murid-muridnya maupun kepada perempuan-perempuan yang pada saat itu ikut melayani. Bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, akan disalibkan dan mati, dan Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi rupanya perkataan Yesus ini, ya either mereka lupa, ya kan, atau mereka tidak nyimak, atau mereka nggak percaya. Tiga ini. Kita udah dengar perkataan firman Tuhan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita udah dengar perkataan firman Tuhan bahwa Allahku akan mencukupkan hari-hari kebutuhan hidupku. Kita udah mendengarkan firman Tuhan bahwa jangan takut, aku senantiasa menolong engkau. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan khawatir akan hal apapun sebab aku yang memelihara kamu. Sekarang maukah kita menyimak akan perkataan ini? Murid-murid pun demikian. Ketika berjalan bersama-sama dengan Yesus, murid-murid selalu diperingatkan dengan firman-firman yang keluar dari mulut Yesus. Bersyukurlah ada Roh Kudus dalam hidup kita, yang Alkitab katakan Roh itulah yang akan mengingatkan engkau akan segala sesuatu yang aku katakan, kata Yesus. Sehingga ketika kita mengalami ketakutan, kita ingat ada perkataan Allah yang berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika kita mulai khawatir akan hari depan kita, kita diingatkan oleh Roh Kudus yang mengatakan jangan khawatir akan hari depanmu. Sungguh hari depan yang penuh harapan akan ada dalam kehidupanmu. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Sehingga perkataan-perkataan Yesus yang pernah kita dengar dan renungkan melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali, saudaraku. Terbukti ketika malaikat mengingatkan perkataan yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus baru teringat, oh iya ya, Yesus pernah ngomong akan hal itu. Ngapain kita cari Dia di kubur? Orang Dia udah bangkit, Dia akan mendahului kita ke Galilea. Haleluya. Kita bangga punya Roh Kudus. Roh itu yang terus mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Yesus. Roh itu yang terus mengingatkan kita akan janji-janji Allah dalam hidup kita. Wow. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, perhatikan saudara ya, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana dan Maria. Jadi perempuan-perempuan ini yang mengunjungi kubur Yesus, yang diingatkan oleh malaikat-malaikat bahwa ingat bahwa Dia sudah mengatakan hal itu. Akhirnya mereka melihat, oh iya benar ya, mereka mengingatkan kembali kepada ke-11 murid, bahkan saudara-saudara yang ada di sana. Tapi apa yang dikatakan Alkitab, perempuan-perempuan itu Maria Magdala, Yohana dari Maria dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Ayat 11. Tetapi, wow, bagi mereka, siapa mereka? Bagi perkataan, bagi mereka rasul-rasul pada saat itu, bagi mereka murid-murid Yesus yang disampaikan perempuan-perempuan ini mengingatkan bahwa Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. Ayat 11 katakan, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong.
Wow. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Akhirnya kita berpikir begini, saudara. Loh, murid-murid berjalan sama Yesus, berulang-ulang Yesus ingatkan kepada mereka bahwa anak manusia akan mati disalib. Anak manusia akan mati disalib. Anak manusia ada hari ketiga dia akan bangkit. Tiba-tiba hal ini terjadi, mereka bilang ngomong kosong. Kemana murid-murid yang kemarin? Iya kan? Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan sampai kita lupa. Kita menjadi orang-orang yang akhirnya kita lupa perkataan Yesus. Either kita lupa perkataan Yesus atau kita tidak yakin atas perkataan Yesus. Murid-murid bilang ngomong kosong. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan perempuan yang membawa berita itu, saudara, seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hati, apa kiranya yang telah terjadi? Nah, dari sini kita melihat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa murid-murid Yesus saja yang sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun kurang lebih, tiap hari mereka ketemu dengan Yesus. Padahal Yesus sudah mengingatkan akan segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu, tapi apa yang terjadi? Mereka menganggap omongan-omongan yang kemarin itu omong kosong lah. Gak mungkin lah Yesus bisa bangkit. Gak mungkin lah, ya udah dia udah mati kok. Ya udah sekarang kita. Makanya kebanyakan dari murid-murid Yesus akhirnya kembali lagi menjala ikan. Kembali lagi ke pekerjaan mula-mula. Padahal Yesus bilang sama mereka, engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi engkau akan menjadi penjala manusia. Akhirnya ketika Yesus mati, semua kembali menjala ikan. Kenapa? Karena beranggapan bahwa apa yang diperkatakan Yesus, dia akan bangkit, omong kosong. Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengatakan kebangkitan Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah omong kosong. Wow. Sejatinya engkau sedang mengkhianati apa yang kau percayai. Di sisi lain kau percayakan Yesus, tapi di sisi lain kau lupa bahwa perkataan Yesus iya dan amin. Engkau lupa bahwa kebangkitan yang memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Ini yang membuat orang-orang Saduki bersoal jawab dengan Rasul Paulus. Nggak mungkin ada kebangkitan. Ya udah, kita cuma bilang kalau lu nggak percaya kebangkitan ya udah nggak apa-apa. Tapi kita yang orang-orang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita percaya kebangkitan yang sama yang dinyatakan dalam Kristus Yesus, kebangkitan yang sama juga yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berarti murid-murid Yesus selama mengiring Yesus hanya menyimak apa yang dia lakukan, tapi tanpa menyimpan apa yang Yesus katakan dan lupa bahwa itu akan terjadi. Iya kan? Sehingga akhirnya hal ini menegur setiap kita pada hari ini, saudara. Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang tahu bahwa Yesus Kristus sudah dibangkit, dan kita merayakan setiap tahun kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Namun di sisi lain kita menjalani kehidupan seperti kita memiliki Tuhan yang mati dan tidak bangkit. Apa yang kita ciri-cirinya orang tidak memiliki Tuhan yang mengalami kebangkitan? Dia tinggal dalam kekhawatiran. Dia masih tinggal dalam ketakutan, dia masih tinggal dalam kegelisahan hati, tidak lagi percaya bahwa Yesus Kristus sampai sekarang masih bisa buat mujizat kok. Kenapa? Karena dia Allah yang hidup. Kita bukan menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini saya sangat excited menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya Paskah ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita mengerti, kita harus memahami Yesus Kristus kita tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Haleluya. Ini yang kita percaya. Jadi saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 17 bilang begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh. Apa yang Yesus katakan itu pasti terjadi. Murid-murid anggap itu angin lalu, murid-murid menganggap itu omong kosong, murid-murid tidak percaya. Bahkan Thomas, sebelum aku mencucukkan tangan jariku ke dalam bekas lubang paku, aku sekali-kali tidak akan percaya.
Berarti bukan cuma Thomas sebenarnya, murid-murid juga mengalami hal yang sama. Terlihat dari mereka semua kembali menjala ikan. Terlihat ketika mereka memberitakan, dapatkan kabar dari perempuan-perempuan yang mengunjungi Yesus, kubur Yesus yang kosong. Mereka bilang ngomong kosong, gak mungkin. Ternyata bukan cuma Thomas. Murid-murid sebagian besar tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Karena gak mungkin. Tapi hari ini kita berbahagia sebab Yesus bilang, Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka. Siapa mereka? Saudara dan saya. Yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak melihat kebangkitan Yesus, namun kita percaya. Kita tidak perlu melihat dulu baru kita percaya. Kita percaya karena kita beriman. Sesuai dengan iman kita, kita akan melihat kuasa, kasih lawatan Tuhan ada atas hidup kita. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada dua hal. Hanya dua hal yang saya dapati. Gak usah banyak-banyak. Tapi saya percaya banyak berkat-berkat yang kita dapatkan. Dua hal saya pelajari. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kepastian. Yang pertama. Dua hal ini yang pertama. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita pegang dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus Kristus itu bukan cuma omong kosong. Kebangkitan Yesus Kristus itu bukan cuma dongeng. Kebangkitan Yesus Kristus itu adalah real. Alkitab mencatat Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus juga menunjukkan kepada 500 orang sekaligus. Yesus menunjukkan dirinya pada akhirnya kepada Rasul Paulus yang akhirnya dijamah dan dilawat Tuhan. Real. Yesus Kristus bangkit. Ada banyak orang menutupi kebangkitan Yesus Kristus karena mereka bilang, gak mungkin. Tapi kita hidup bukan karena melihat. Karena Yesus sendiri bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena itu dua hal yang saya mau bagikan hari ini dalam ibadah raya kebangkitan Kristus Yesus. Kita percaya yang pertama, kebangkitan kita, karena itu, bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kepastian. Yang pertama, hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Alkitab katakan dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. Coba saudara perhatikan. 1 Petrus 1 ayat 3 bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Perhatikan, karena rahmat yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada apa saudara? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus membuat hidup kita yang saat ini kita hidupi menjadi hidup yang penuh pengharapan. Kenapa penuh harapan? Karena Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Haleluya. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Dengan kehidupan Allah itu, maka Allah itu menyertai setiap kita tatkala kita mengalami masa sukar. Dengan Allah yang hidup itu dia membimbing kita ke air yang tenang. Dengan Allah yang hidup itu dia memberkati dan menganugerahkan keamanan buat kita. Dengan Allah yang hidup itu dia menuntun kita ke dalam seluruh rencana yang ajaib. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita harusnya memiliki hidup yang penuh pengharapan tatkala kita tinggal di muka bumi. Jadi saya mau pastikan hari ini, jangan sampai engkau kehilangan pengharapanmu. Sungguh Alkitab katakan ada pengharapan dalam engkau datang kepada Yesus. Hidupmu akan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Karena hidup kita letakkan, dasarkan kepada Yesus Kristus. Jadi yang pertama saya pelajari selama kita hidup, kalau kita mengerti bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, kita menyembah Allah yang hidup, maka hidup kita harusnya penuh pengharapan. Tidak ada lagi di kamus orang percaya, tidak mungkin pendeta ini terjadi, tidak mungkin ini terjadi, tidak mungkin saya disembuhkan, tidak mungkin ekonomi saya dipulihkan, tidak mungkin rumah tangga saya dipulihkan. Alkitab mencatat bahwa bagi Yesus saudara dan saya, tidak ada yang tidak mungkin. Dia sendiri yang menjamin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Wow. Jadi selama kita hidup percaya kepada Yesus, saya mau pastikan engkau seharusnya memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan.
Seharusnya engkau memiliki hidup yang selalu penuh dengan pengharapan. Oh Tuhan, aku berharap dan aku percaya suamiku kelak akan dijamah dan dilawat Tuhan. Oh Tuhan, aku percaya bahwa istriku akan dilawat Tuhan. Oh Tuhan, aku percaya masa depanku penuh harapan. Oh Tuhan, aku percaya aku akan disembuhkan. Oh Tuhan, aku percaya ekonomi keuanganku akan dipulihkan. Oh Tuhan, aku percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil untuk dia lakukan. Katakan amin. Haleluya. Izinkan saya hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Saudara, kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Kalau kita mengerti kita menyembah Allah yang hidup, harusnya kita tidak pernah berhenti berharap. Sekalipun doa-doamu belum dijawab. Bukan berarti karena doa-doa belum dijawab engkau lari dan pergi meninggalkan Tuhan dan berkata, oh Tuhan ini nggak lain, berbeda. Tuhan ini sama aja dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Udah lebih baik saya nggak jadi punya Tuhan lah. Kita berdoa karena kita percaya kekuatan kita terbatas. Kita berdoa karena kita tahu kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita berdoa karena kita mengenal siapa pribadi Allah kita. Intinya jadi pertanyaan sekarang, sudah kenalkah engkau dengan pribadi Allahmu yang kau sembah? Kita harus mengenal siapa pribadi Allah kita. Bukan iman yang buta, tapi iman berdasarkan saya sudah mengenal siapa Allah saya. Dengan demikian kita percaya segala perkara dapat saya lakukan, dapat saya kerjakan di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan kepada saya. Amin. Jadi yang pertama saya pelajari, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kepastian. Yang pertama, hidup yang penuh pengharapan. Jadi seharusnya kalau engkau percaya bahwa Yesusmu bangkit, Yesusmu hidup, maka hidup kita harusnya ada dampak daripada kebangkitan Yesus. Apa itu? Memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita nggak hidup lagi berdasarkan apa yang kita lihat. Karena yang sering kali kita lihat justru mengecewakan kita. Yang sering kali kita lihat justru membuat kita bimbang, goyang, pada akhirnya kita down. Tapi kalau kita hidup karena percaya, hidup karena beriman, wow, maka engkau akan lihat jerih lelahmu dalam kau mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, yang terakhir, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kepastian. Yang pertama, hidup yang penuh dengan pengharapan di muka bumi ini. Jangan pernah kehilangan pengharapan karena engkau tahu Yesusmu hidup. Karena Yesusmu hidup, maka dia dapat lakukan segala perkara dalam kehidupanmu. Karena dia hidup, maka dia tahu apa yang menjadi permasalahan dan pergumulanmu. Karena dia hidup, dia tahu apa yang menjadi air matamu. Dan yang kedua, kita mengerti bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kepastian. Yang kedua, kepastian untuk memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Maut sudah dikalahkan, maut sudah ditaklukkan. Bukan hanya hidup pada saat ini kita hidup di muka bumi, kita mendapatkan hidup yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita sambil berkata, aku punya Tuhan yang besar, ya kan? Tapi setelah selesai dalam hidup ini, kita memiliki hidup yang penuh dengan kekekalan. Wow, saudaraku. Jadi bukan hanya hidup pada saat kita tinggal di dunia ini, namun ketika kita pergi dan meninggalkan tubuh jasmani kita. Rasul Paulus bilang, jika kemah tempat kediamanku dibongkar, ketika tubuh ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan tempat. Dahsyat saudaraku, Allah menyediakan tempat yang kekal buat saudara dan saya, yang dipersiapkan buat setiap kita yang percaya. Jadi yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kepastian untuk memiliki hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yesus sendiri bilang seperti ini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bingung deh lo. Dia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Dengan kata lain yang Yesus mau sampaikan pada saat ini, sekalipun tubuh fisik kita mati, namun kita memiliki hidup yang kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus sendiri bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita diselamatkan bukan hasil perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena jasa-jasa kita. Kita diselamatkan bukan karena mati bunuh diri. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Mati bunuh diri.
Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Gak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia perlu juru selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri bilang, I am the truth, the way, the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan dalam Yohanes 11 ini yang kita baca, ayat 25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Dia sudah bangkit, maka saudara dan saya yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan bangkit. Dan bukan cuma bangkit, tapi memiliki hidup yang kekal. Jaminan perkataan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, aku percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan kita kepastian dua hal ini. Baik pada saat kita hidup di dunia ini, kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita bukan seperti orang-orang yang hopeless, kehilangan pengharapan. Orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang tidak lagi bisa melihat hari esok. Orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang sudah mati sebelum dia mati. Karena apa? Karena dia kehilangan pengharapan. Karena itu dua hal hari ini saya mau sampaikan buat setiap kita. Baik pada saat kita hidup di dunia ini, maupun setelah kita pergi meninggalkan dunia ini. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kedahsyatan dan kepastian. Yang pertama, kepastian untuk kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita bukan orang-orang yang hidup kehilangan pengharapan. Karena kita tahu pengharapan itu penting dalam hidup kita. Alkitab katakan pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar yang menahan hidup kita supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin yang membuat kita khawatir, yang membuat kita bimbang. Dan yang kedua, kita mengerti bahwa kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya berdahsyat dalam kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan, namun kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kepastian bahwa saudara dan saya memiliki hidup kekal selama-lamanya. Apa maksudnya hidup kekal? Setelah kita meninggalkan tubuh kita yang fana ini, maka Allah sudah menyediakan satu tempat yang kekal. Di tempat itulah saudara dan saya berada bersama-sama dengan Yesus. Dan itu yang menjadi kejaminan, jadi kepastian. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Katakan amin. Amin saudara. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari kebangkitan Yesus Kristus ini. Kami rayakan sebagai Paskah. Kami mengucap syukur sebab kami tahu hidup kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan Yesus mati atas kayu salib, Yesus menebus kami, dan Yesus bangkit untuk memberikan kepada kami hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan kekuatan, hidup yang penuh dengan pengharapan. Sehingga akhirnya kami mengerti, kami sebagai orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus, kami tidak mau hidup dalam patah semangat, kami tidak mau hidup dalam kekhawatiran, kami tidak mau hidup dalam kebimbangan, karena kami tahu di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Betul ada badai hidup, betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada pergumulan, tapi kami tahu Yesus kami hidup, dan Yesus kami hidup memberikan kehidupan bagi kami, sehingga ada pengharapan yang selalu kami miliki dalam hati kami tatkala kami mengiring Tuhan. Bapa, hamba berdoa biar firman termaterai dalam hidup kami. Kami tidak mau seperti murid-murid Yesus yang sebelumnya tidak mengerti akan kebangkitan-Mu, tapi kami hidup karena percaya. Kami tidak mau hidup berdasarkan apa yang kami lihat, sehingga akhirnya segala sesuatu yang kami lihat mengecewakan, segala sesuatu yang kami lihat membuat iman kami goyah. Tapi kami mau hidup karena kami percaya kepada Yesus. Tuhan, hamba berdoa biar firman termaterai dalam langkah hidup kami, semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, tuntun kami, Tuhan sertai dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, sehingga kebangkitan Kristus terus kami kenakan dalam hidup kami. Kami memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu di mana tempat mereka berada. Biarlah mereka yang hari-hari ini mungkin mereka
mereka sedang down, mereka yang hari-hari mungkin sedang mengalami kehilangan pengharapan akan sesuatu yang membuat mereka down, membuat mereka lemah, membuat mereka tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, sehingga hidup mereka memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan gereja Tuhan. Biarlah gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung, boleh tetap terus mengerjakan apa yang menjadi panggilannya, menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dikasih. Sekalipun di masa-masa pandemik ini, bahkan ketika kami mengadakan ibadah online, Tuhan juga yang melawat umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka dilawat, mereka dijamah Tuhan, mereka dikuatkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, bahkan ketiga anak kekasih, anak menantu, cucu yang ada. Mereka hidup dalam berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Bangsa ini diberkati Tuhan, bangsa ini ditolong Tuhan, bangsa ini disertai Tuhan. Hal-hal dahsyat Tuhan terus kerjakan atas bangsa Indonesia ini. Bapa, kami terus berdoa segala niat rancangan orang jahat, segala bentuk roh perpecahan, roh adu domba yang dilemparkan atas bangsa kami, kami sepakat patahkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah bangsa ini, jauhkan bangsa ini daripada segala niat rancangan orang jahat. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, setiap orang-orang yang mencoba menghancur belahkan bangsa Indonesia ini melalui rancangan-rancangan teroris, oh kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus jamah setiap mereka, Roh Kudus pulihkan mereka, terlebih mereka yang salah dan sesat di jalan-jalan mereka. Singkapkan kebenaran-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka dijamah dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berdoa biar lawatan Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus terus ada dalam hidup kami, sehingga kami mau bangkit dalam kami menghadapi apapun. Karena Yesus Kristus Tuhan kami hidup, dan kami hidup dalam kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur secara khusus di bulan yang baru. Di minggu pertama ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita juga hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita, umat Tuhan yang akan mengembalikan persepuluhan yang ada. Nomor rekening gereja masih tetap sama, yang lama sudah terdaftar, dan saudara bisa lihat di layar-layar kaca saudara. Dan saudara bisa transfer ke sana dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita melangkah dengan hati yang penuh dengan sukacita, kita menabur, sehingga setiap persembahan yang ditaburkan boleh menjadi jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapa, kami kembali datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat setiap persembahan yang akan kami transfer. Betul tidak ada pundi-pundi yang diedarkan, namun kami memberi dengan sukacita karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Berkat Tuhan ada atas setiap umat Tuhan, mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Tuhan juga yang memberkati hidup mereka, pekerjaan, usaha, bahkan apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Kami memberi dengan sukacita, sehingga setiap persembahan yang ada boleh menjadi berkat bagi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Sambil Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman penting berkenaan dari gereja kita. Yang pertama, setiap pagi saya sampaikan buat setiap umat Tuhan bahwa kita akan ada doa pagi melalui online service, ya kan, melalui Facebook saya Glenda Tuheru, dan juga Zoom. Untuk link Zoom setiap malam sebelum doa paginya saya bagikan, saya sebarkan melalui setiap nomor-nomor telepon dari jemaat Tuhan. Jadi bagi nomor Bapak Ibu yang rindu untuk mendapatkan link Zoom-nya malam harinya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor saya secara pribadi atau nomor gereja yang Bapak Ibu miliki. Mana-mana aja, kalau nomor gereja tidak ada, nomor saya Bapak Ibu bisa sampaikan
sampaikan bahwa saya menginginkan untuk ikut ibadah doa pagi, tapi kalau Bapak Ibu tidak biasa memakai link Zoom, Bapak Ibu bisa bergabung di Facebook ya kan, sehingga bisa ikut turut serta berdoa dalam ibadah doa pagi. Karena saya percaya setiap pagi kita cari Tuhan dan setiap hari Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong kita sehingga tergenapi firman Tuhan bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan pada saat cari susah aja cari Tuhan gitu kan, sehingga keadaan semualah udah aman, udah tentram, udah diberkati, lupa Tuhan. Justru susah senang kita cari Tuhan. Pada saat susah kita harus cari Tuhan, pada saat sudah senang kita pun cari Tuhan, sehingga setiap hari kita datang beribadah kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohon anugerahnya dan kasih setianya dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan buat setiap kita umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan terus doakan agar pandemik ini boleh lalu dari bangsa kita, sehingga kita boleh kembali mengadakan ibadah onsite dan kita boleh kembali berjumpa dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing dalam ibadah raya minggu yang sekaligus juga adalah ibadah Paskah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, memberikan kami kepastian, memberikan kami kuasa bahwa kami harus menjalani hidup kami dengan sukacita, dan kepercayaan kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu umat Tuhan, ingatlah, jadikan Yesus Kristus dalam hidupmu satu-satunya Tuhan yang kau sembah. Biarkan Yesus Kristus memimpin kehidupanmu dalam keseharian hidupmu. Karena itu kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, haleluya. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.